Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian Yasin dari kelas TI 20C. Di sini saya mempunyai soal program linear metode grafik. Contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan furniture akan membuat meja dan kursi. Untuk pembuatan satu unit meja diperlukan waktu selama 4 jam kerja. Untuk pembuatan kursi diperlukan waktu 3 jam kerja. Setelah selesai dibuat, meja dan kursi tersebut dicat. Satu unit meja memerlukan waktu pengecatan 2 jam, sedangkan satu unit kursi memerlukan waktu pengecatan 1 jam. Jumlah waktu yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu, sedangkan jumlah waktu untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Setiap unit meja memberikan keuntungan sebesar 700.000, sedangkan satu unit kursi memberikan keuntungan sebesar 500.000. Nah, ditanya berapa banyak meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum. Nah, di sini kita langsung saja. Nah, seperti ini kita ibaratkan X itu adalah meja dan Y itu adalah kursi. Tiap program linear mempunyai fungsi tujuan dan fungsi kendala. Di sini karena yang ditanya adalah keuntungan perusahaan maksimum, maka fungsi tujuannya maksimalkan Z. Nah, kita ini ingin memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka didapatkan hasil 700 yang ini keuntungan meja dikali banyaknya kursi yang ingin diproduksi ditambah 500.000 ini keuntungan satu unit kursi dikali banyaknya kursi yang akan diproduksi. Nah, jadi fungsi kendalanya itu ya adalah 4x, karena di sini pembuatan satu unit meja diperlukan waktu selama 4 jam kerja. 4x ditambah 3y ini 3 jam kerja lebih kecil sama dengan 240. Dan fungsi kendala yang kedua yaitu 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 100. Maka ininya x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan fungsi kendala, maka kita ubah menjadi koordinat kartesius. Ini kita di sini mendapatkan dua fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama yaitu yang ini. Fungsi kendala yang kedua yang ini. Nah, setelah ini kita ubah pertidaksamaan itu kita ganti menjadi persamaan, maka didapatkan hasil seperti ini. Ini pakai fungsi kendala yang pertama, 4x tambah 3y sama dengan 240. Jadi misalkan x sama dengan 0, maka 3y sama dengan 240, maka y-nya yaitu 80. 80 ini dihasilkan dari 240 dibagi 3, maka y-nya itu 80. Jadi bisa disimpulkan kita mendapatkan titik koordinat 0 dan 80. Nah, misalkan y-nya sama dengan 0, maka 4x yang di sini 4x sama dengan 240. Jadi x-nya itu sama dengan 60. Jadi kita mendapatkan titik koordinat 60, 0 dan 0. Nah, setelah selesai titik
fungsi kendala yang pertama. Selanjutnya fungsi kendala yang kedua yaitu 3x plus y sama dengan 100, maka misalkan x sama dengan 0, maka y sama dengan 100. Nah, jadi kita menemukan titik koordinat 0 dan 100. Jadi kalau misalkan y sama dengan 0, maka 2x sama dengan 100. Maka x-nya itu 50. 100 dibagi 2 yaitu 50. Jadi kita dapatkan titik koordinat 50 dan 0. Nah, setelah kita mendapatkan titik koordinat seperti ini, setelah saya tandai tabel kuning, selanjutnya kita buat grafiknya. Nah, ini. Nah, titik yang pertama, persamaan yang pertama yaitu 0 dan 80. Nah, di sini dan yang kedua yaitu 60 dan 0. Nah, di sini ya. Nah, setelah itu persamaan yang kedua kita dapatkan 0 dan 100 dan 50 dan 0. Maka titiknya itu 100 dan 50, kira-kira di sini ya. Nah, ini mana wilayahnya? Maka kita masukkan saja 0,0 ke dalam sini. Misalkan 0 dan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Maka 0 di sini lebih kecil sama dengan 240. Maka daerah layaknya yaitu sini ke arah 0,0. Nah, setelah kita dapatkan hasil ini, di sini kita mendapati 4 titik koordinat. Nah, seperti ini. Titik koordinat A, B, C, dan D. Nah, yang di C ini ada perpotongan antara persamaan 1 dan persamaan kedua. Nah, karena di sini titik C-nya kita belum ketemu, maka titik C harus kita cari dulu dengan cara eliminasi substitusi. Nah, caranya seperti ini. Kita substitusi ke yang fungsi kendalanya, fungsi kendala 1 dan kedua. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya, nah ini caranya 4x tambah 3y sama dengan 240 dikali 1. Hasilnya yaitu 4x tambah 3y sama dengan 240 karena dikalinya 1. Nah, yang kedua yaitu 2x tambah y sama dengan 100 dikali 2. Maka hasilnya 4x ditambah 2y sama dengan 200. Nah, setelah hasilnya keluar, maka kita kurangi semua ini. 4x kurang 4x sama dengan 0, dan 3y kurangi 2y sama dengan 1y. Tapi satunya kita jangan ditulis, jadi kita tulis saja y, dan 240 dikurangi 200 sama dengan 40. Maka hasil yang kita dapatkan yaitu adalah 40. Nah, setelah kita mendapatkan hasil y nya itu 40, kita cari yang x nya, yaitu dengan cara substitusi ke yang ini. Maka di sini 2x tambah 40 sama dengan 100. Jadi 2x sama dengan 60. Nah, 60 ini didapatkan dari
100 dikurangi 40 hasilnya 60. Jadi X sama dengan 30. Nah 30 didapatkan dari 60 dibagi 2. Jadi hasilnya 30. Jadi hasilnya itu X nya adalah 30 dan Y nya adalah 40. Jadi titik C di sini yaitu 30 dan 40. Nah, setelah kita dapatkan nilai titik koordinat dari Y, maka kita uji titik-titik yang ini, titik A, B, C, dan D, yaitu seperti ini. Titik A 0,0 dan titik B 0,80, titik C yang barusan kita cari 30,40 dan D 50,00. Nah, langsung kita jumlahkan saja ke fungsi tujuan yang di sini. Nah, yang di sini. Nah, seperti ini. Langsung saja 0,0 dikali 700 0 dan 0 dikali 500 0. Nah, yang titik B 0 dikali 700 0 dan 80 dikali 500. Nah, untuk mempermudahkan penjumlahannya, boleh kita anggap saja ini 5. Jadi 80 dikali 5 hasilnya 400. Nah, yang titik C 30 kali 7 hasilnya 210. 40 dikali 500 hasilnya 40 dikali 5 hasilnya 200, maka didapatkan 210 ditambah 200 jadi hasilnya 410. Nah, yang D 50 kali 7 350 dan 0 dikali 5 hasilnya 0. Nah, setelah kita melakukan titik uji, maka dihasilkan yaitu titik A adalah 0, titik B adalah 400, titik C 410 dan titik D 350. Nah, jadi nilai maksimumnya adalah 410. Kapan itu terjadi? Jika kita memilih titik C. Nah, titik C itu apa? Titik C itu maknanya, nah di sini ketika X-nya itu kan banyaknya meja. Jadi banyaknya meja yang di situ adalah 30 dan Y banyaknya kursi adalah 40. Nah, balik lagi ke soal seperti ini. Berapa banyak meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? Nah, banyaknya meja adalah 30 dan banyaknya kursi adalah 40. Nah, setelah hasilnya keluar, mana keuntungannya? Yaitu karena yang ditanyakan maksimum, maka nilai yang terbesar adalah 410. Nah, di sini 410 ini didapat bila penjumlahannya itu 30 kali 7 dan 40 kali 5. Tinggal ditambahkan saja nolnya. Nah, maka jawabannya itu adalah X, yaitu banyaknya meja adalah 30 unit dan Y banyaknya kursi adalah 40 unit. Selanjutnya di sini ada metode simplex kasus minimasi. Oke. Nah, di sini saya mempunyai satu soal minimasi, yaitu min Z sama dengan 2x1 min 3x2. Nah, ST-nya x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 4.
Nah, X1 nya yaitu min X1 nya X1 min X2 lebih kecil sama dengan 6. Nah, jadi X1 atau X2 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah kita ketahui soal minimasi ini, lalu kita ubah ke bentuk kanonik. Bentuk kanonik ini adalah bentuk yang misalkan kayak ini positif menjadi negatif. Jadi bentuknya itu Z min 2X karena di sini kan positif plus 3X2 min 0S1. S1 ini adalah slack min 0S2 sama dengan 0. Nah, jadi selanjutnya X1 plus X2 plus S1 sama dengan 0. X1 min X2 plus S2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui bentuk kanoniknya seperti ini, kita buat tablo satunya. Nah, ini Z nya itu yang ini, berarti 1, X1 nya itu yang ini min 2, 3, 0, 0, dan 0. Nah, RHS ini adalah right hand side atau nilai sisi kanan yang ini 0, 4, dan 6. Itu adalah RHS. Nah, selanjutnya yang satunya yaitu di sini 0, 1, 1, 1, 0, dan 4. Yang S2 nya 0, 1, 1, 0, 1, dan 6. Nah, setelah kita membuat tablo 1, selanjutnya kita mencari kolom kunci. Nah, kolom kunci ini berada di sini. Nah, kita cari nilai yang paling besar positifnya. Nah, jadi ini ya. Nah, ini. Karena di sini nilai yang paling positif 3. Nah, setelah itu, sementara itu untuk memilih baris kunci tetap kita uji rasionya. Jadi kita bagi unsur-unsur yang ada di RHS ini dibagi ke kolom kunci. Jadi kita dapatkan seperti ini, 4, dan ini non, karena ini tidak boleh karena membagi dengan negatif. Nah, pemilihan baris kunci yaitu pilih rasio yang positif dengan nilai yang terkecil. Jadi hanya ini yang tersisa. Jadi ini. Nah, jadi unsur kuncinya yaitu 1. Oke, baik. Nah, setelah kita ketahui operasi baris dasarnya seperti B0 aksen sama dengan B0 kurangi 3 kali B aksen. Nah, B aksen sama dengan B1. B2 aksen sama dengan B2 tambah B1 aksen. Nah, selanjutnya kita buat tablo 2-nya. Nah, jadi didapati seperti ini nilainya. 1 min 5, 0,
3, 0, dan min 12. Nah, X2 nya 0, 1, 1, 1, 0, dan RHS nya adalah 4. X2 0, 2, 0, 1, 1, dan 10. Nah, jadi tablo optimal kasus minimasi ini jika unsur baris ke nolnya itu semuanya sudah non positif. Nah, ini ya. Nah, ini itu sudah non positif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tablo 2 ini sudah optimal. Nah, seperti ini. Tablo 2, tablo optimal. Nah, seperti ini. Jadi X2 nya 4, dulu ya, saya besarkan terlebih dahulu. Nah, yang S2 nya yaitu 10, dan Z-nya itu adalah min 12. Nah, bisa dikatakan bahwa tablo yang kedua ini sudah selesai atau optimal ya. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.